Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sunandar dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dengan mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dan Ilmu Budaya Dasar oleh dosen pengampu Dr. Anda Asliyah Zainal SAG MPD MA. Dalam video ini kita akan membahas yang berkaitan dengan IAD, yaitu sumber kehidupan di bumi. Yaitu apa sih? Tentunya air. Ya, air adalah sumber kehidupan dan hujan adalah caranya alam berbagi anugerah ini kepada kita. Dalam video ini kita akan menjelajahi fenomena luar biasa yang menghubungkan langit, lautan, dan daratan, yaitu hujan, mulai dari proses pembentukannya hingga dampaknya bagi kehidupan di bumi. Mari kita telusuri keajaiban alam ini melalui lensa sains. Sebelum itu, saya akan memberikan satu contoh dari ayat Al-Quran yang artinya, dan dialah yang menurunkan hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tanaman. Di Quran Surah Al-Baqarah ayat 22. Kemudian Allah berikan lagi salah satu contoh dengan firman-Nya, dan kami telah menurunkan dari langit air yang bersih, di ayat 164. Bisa kita lihat lagi di ayat yang lain, dan kami telah menurunkan hujan dari langit, maka kami tumbuhkan dengan air itu tanaman dan gunung-gunung, di Quran Surah Al-A'raf ayat 57. Ayat-ayat tersebut menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan dan mengatur alam serta pentingnya air hujan bagi kehidupan di bumi. Pertanyaannya, adakah perilaku manusia yang dapat merusak ekosistem alam, apalagi yang berkaitan dengan air? Mungkin 90% penggunaan dalam kehidupan kita itu menggunakan air. Kemudian apa sih sebenarnya? Ya, jawabannya tentu ya ada. Perilaku manusia. Kita ambil saja salah satu contoh, yaitu berdirinya tambang-tambang nikel dan emas memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek kehidupan, baik positif maupun negatif. Kemudian kita lihat apa sih dampak positifnya. Dampak positifnya itu peningkatan pendapatan daerah dan negara. Kemudian terciptanya lapangan kerja, kemudian peningkatan infrastruktur. Kemudian apa lagi? Pengembangan industri hilir. Kemudian kita lihat dari sisi negatifnya. Dengan berdirinya tambang nikel dan emas. Pertama yaitu kerusakan lingkungan, deforestasi dan hilangnya habitat aktivitas tambang. Hilangnya habitat karena aktivitas tambang sering memerlukan pembukaan lahan dalam skala besar. Kemudian apa lagi? Pencemaran air. Limbah tambang seperti tailing sering mencemari sungai dan air tanah dengan logam berat seperti merkuri. Kemudian erosi dan tanah longsor. Kemudian polusi udara. Di sini kita akan fokus tentang pencemaran air. Apa sih sebenarnya itu pencemaran air? Yaitu kerusakan ekosistem karena banyaknya aktivitas manusia yang dapat memengaruhi air itu. Sebagaimana dijelaskan tadi di atas, ternyata Al-Quran 15 abad silam telah memberikan penjelasan atau memberikan masukan kepada umat manusia. Sebelum kemudian itu dibuktikan secara ilmiah kebenarannya melalui kajian dan penelitian para ilmuwan. Di dalam Al-Quran maupun hadis memang tidak dijelaskan secara rinci terkait dengan proses terciptanya hujan. Akan tetapi manusia diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir mengenai segala ciptaannya, termasuk dengan proses terbentuknya hujan. Kemudian kita lihat pendapat para ahli. Menurut Jadul Al-Nazar, sebenarnya proses turunnya hujan dari awan merupakan proses yang belum dapat dipahami secara ilmiah
dengan segala rinciannya. Ia mengatakan bahwa manusia hanya mampu membuat teori, hipotesis, dan memunculkan teori tentang proses terbentuknya hujan. Adapun yang diketahui oleh para ilmuwan hanyalah bahwa bumi merupakan planet yang susunan tata surya yang paling banyak atau paling kaya dengan air. Nah, kemudian kita bandingkan antara luas bumi dan daratan air dan air. Nah, diperkirakan perbandingannya itu 2:3. Dengan kata lain, luas air di permukaan bumi mencapai sekitar 361 juta km persegi. Sedangkan luas permukaan daratan hanya 149 juta persegi. Sehingga air menutupi sekitar 71% kawasan permukaan bumi. Dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, diketahui bahwa proses sirkulasi air dalam kurung maksudnya hidrologi yang ada di bumi merupakan proses yang tanpa henti, secara teratur dan tetap. Air yang ada di bumi tidak bertambah dan berkurang. Pertanyaannya, apakah tambang dapat mengubah pola hujan? Ya, tentu jawabannya ya. Aktivitas tambang dapat berkontribusi pada perubahan pola hujan yang lokal dan regional. Meskipun dampaknya tidak sebanding dengan faktor besar seperti perubahan iklim global, tapi kita memiliki beberapa penjelasan. Pertama, karena kerusakan hutan, vegetasi, kemudian penurunan penyerapan air, kemudian peningkatan polusi udara, dan itu semua termasuk dampak-dampak dari berdirinya tambang-tambang. Apa sih yang paling sering terasakan ya? Tentunya itu tadi, pemanasan global dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat contoh nyata tambang batu bara yang ada di Kalimantan. Studi menunjukkan bahwa deforestasi akibat tambang batu bara telah menyebabkan perubahan pola hujan yang lokal maupun yang regional. Daerah yang sebelumnya memiliki curah hujan tinggi mengalami penurunan curah hujan, sementara banjir menjadi lebih sering karena ketidakseimbangan siklus air. Kemudian kita lihat lagi tambang nikel di Sulawesi. Aktivitas tambang di wilayah ini dikaitkan dengan kerusakan hutan yang memengaruhi pola hujan di kawasan pesisir. Kemudian apa sih kesimpulannya? Ya, tambang memang dapat mengubah pola hujan. Dalam kesimpulan ini kita ketahui tambang dapat mengubah pola hujan, tetapi pengaruhnya biasanya bersifat lokal atau regional. Untuk dampak yang lebih luas, aktivitas tambang perlu dilihat dalam konteks perubahan iklim global yang juga dipengaruhi oleh deforestasi, emisi gas rumah kaca, dan perubahan penggunaan lahan. Nah, kita lihat dari data terbaru di Sulawesi Tenggara. Terdapat 213 perusahaan pertambangan resmi yang beroperasi di 14 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Dari 213 ini kita lihat pengaruhnya untuk daerah Sulawesi Tenggara. Bagaimana kerusakan sistem alam kita ini, sistem ekosistem kita ini, yang kita berfokus pada air, yang dimana air ini penggunaannya 90% paling banyak dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita lihat bagaimana nanti 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ketika daerah kita sudah tercemar dan air yang kita mau gunakan sudah tidak layak pakai lagi. Bagaimana dampaknya untuk kehidupan kita selanjutnya? Kita harus memerhatikan ini. Bagaimana kita lihat menurut data ini, dari data di atas tadi yang saya sebutkan, 213 ini yang sekarang. Bagaimana kalau bertambah lagi dan seterusnya dan seterusnya? Itu tentunya akan memiliki dampak kerusakan yang lebih besar lagi. Apalagi ini berkaitan dengan sumber utama kita dalam kehidupan. Dalam kehidupan yang paling kecil saja, dalam lingkup keluarga. Itu 70%, 90% dalam kehidupan keluarga itu menggunakan air. Mulai dari mandi dan lain sebagainya. Bagaimana kalau air ini rusak karena
aktivitas-aktivitas pertambangan yang merusak ekosistem alam dan lain sebagainya. Ini perlu kita menjadi sebagai eh, perubahan kita sekarang untuk bisa lebih memperhatikan ekosistem kita. Apalagi ini berkaitan dengan sumber kehidupan kita yaitu air. Ya, mungkin itu yang dapat saya berikan penjelasan mengenai ekosistem di Sulawesi Tenggara atau yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.